Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Saykhona Muhammad Khalil adalah guru bangsa. Murid-murid beliau banyak yang menjadi tokoh besar di Nusantara. Bahkan Saykhona Muhammad Khalil memiliki peran penting dalam berdirinya bangsa Indonesia. Bagaimana biografinya, apa saja karyanya, ikuti perjalanan kami tim Jawa Pos Radar Madura TV dalam program Jejak Saykhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Tretan Jawa Pos Radar Madura, saya berada di depan kantor Lajnah Turats Ilmi Saykhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Lembaga ini adalah lembaga yang dibentuk oleh zuriyah Saykhona Muhammad Khalil yang bertugas untuk mengkaji pemikiran dan keilmuan Saykhona Muhammad Khalil semasa hidup. Kami sudah komunikasi langsung dengan pihak Lajnah Turats Ilmi untuk berbincang apa saja karya-karya yang sudah berhasil dikumpulkan oleh lembaga ini. Mari ikuti perjalanan saya. Tretan Jawa Pos Radar Madura, saya bersama Ketua Lajnah Turats Ilmi Saykhona Muhammad Khalil, Lora Usman Hasan Al-Ahyari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan, di lembaga ini Ra Usman ini sebagai ketua, sebagai ketua yang menggawangi kajian-kajian pemikiran dan keilmuan Saykhona Khalil. Ra, bisa dijelaskan ini ke Tretan Radar Madura, Lajnah Turats Ilmi ini lembaga seperti apa dan kemudian apa yang selama ini dikerjakan oleh lembaga ini? Okay. Jadi sebetulnya Lajnah Turats Ilmi li Syekhina Muhammad Khalil itu nama secara bahasa Arabnya. Tapi itu kalau diartikan secara harfiah ke bahasa diterjemah, itu artinya Lajnah itu lembaga, At-Turats adalah pusaka, Al-Ilmi adalah keilmuan, li Syekhina Muhammad Khalil ke milik dari Saykhona Muhammad Khalil. Jadi dari itu kita bisa pahamlah pusat kita itu di mana. Berarti kajian-kajian tidak hanya pemikiran Saykhona Muhammad Khalil, tetapi juga biografi beliau juga dilakukan oleh Lajnah Turats ini. Sebab kajian kitab itu merupakan efek dari atau akibat dari seorang tokoh. Tanpa seorang tokoh, kitab itu tidak ada. Jadi kita memang fokus kita adalah mengenal Saykhona Khalil secara mendalam. Jadi semakin kenal semakin sayang. Seperti saya sekarang ini ya, walaupun hidupnya jauh, kurun mungkin 100 tahun dari sekarang, tapi hubungan batin kita ke beliau itu Masya Allah, karena berkat mengkaji tiap hari, baik itu pemikiran, karya-karya, atau suri tauladan dari beliau. Nah, mungkin bisa disampaikan secara singkat biografi Saykhona Muhammad Khalil kepada Tretan Jawa Pos Radar Madura ini. Saykhona Khalil secara singkat adalah seorang yang dipilih Gusti Allah untuk ilmu. Beliau dilahirkan di lingkungan ilmu, kemudian dibesarkan di lingkungan ilmu, kemudian kembali lagi berkiprah di masyarakat seputar keilmuan sampai mati. Jadi beliau itu ilmu dan pengamalan. Itu sosok secara singkat tentang Saykhona Khalil. Digabungkan dengan itu bahwasanya beliau itulah sosok yang visioner, sosok yang luar biasa, menjadi bapak bagi bukan hanya orang Bangkalan, bukan hanya orang Madura, tapi juga bapak dari seluruh ulama di Nusantara. Bahkan ada yang menarik ketika salah satu santrinya yang bernama Sayyid Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau adalah santri periode terakhir.
Santri beliau terakhir berarti santri yang beliau kan Syekhona Khalil mengasuh pondok sekitar mulai dari usia 26 tahun sampai usia sudah mengasuh pondok pesantren di Bangkalan. Di Bangkalan, di Cengkaibuan, kemudian di Temanggan, pindah ke Temanggan. Jadi beliau itu kalau itu yang mengasuh pondok pesantren ya, bahwasanya Syekhona Khalil aktivitas sebelum itu mengajar keraton, ya itu sebelum beliau kawin dengan istrinya itu. Nah, jadi sebagai gambaran itu bagaimana Syekhona Khalil itu, dauhnya Said Salim dalam kitab Al-Khulasu Al-Kafiyah fil Asanidi Al-Aliyah, atau kalau diartikan harfiah ke Indonesia, ringkasan yang cukup dalam menjelaskan sanad-sanad keilmuan saya yang tinggi. Nah, di antara sekian guru, kemudian beliau menyebutkan sederetan nama-nama guru-gurunya, ya. Dan di antara guru itu disebutkan Asy-Syaikhu Al-Arifu Billah Al-Wali Al-Kabir, ya Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani itu. Nah, di situ beliau dalam catatannya, beliau itu seorang muhaddis, ya, ahli hadis. Ahli hadis itu adalah seorang yang harus hafal ya sekian ribu hadis. Masya Allah, sekian ribunya. Nah, jadi beliau itu dawuh begini, walam najid ahadan fi Jawa min aqsaha ila adanaha illa waqad tabarraka bil akhdi anhu. Tidak ditemukan penduduk Jawa mulai dari yang masyarakat sekitar sampai penjuru pelosok yang jauh-jauh, kecuali semuanya itu mengambil ilmu barokah ke Syekhona Khalil. Itu satu. Yang kedua yang lebih menarik, walam yatasaddar ahadun litta'lim illa waqad ista'dzana lahu. Tidak seorang pun yang berani membuka majelis pengajian pondok pesantren kecuali setelah mendapat restu dari beliau. Jenengan tahu ya, itu restu itu melebihi dari bukan perizinan ke keraton. Jadi legalitas keilmuan pada waktu itu dipegang oleh beliau. Artinya Syekhona Muhammad Khalil ini betul-betul ilmu seperti yang disampaikan oleh Rausman tadi. Guru dari segala guru barangkali, yang seperti yang kita ketahui bahwa tidak berlebihan itu, malah kurang. Karena murid-murid beliau menjadi tokoh-tokoh besar di Indonesia, pendiri Nahdlatul Ulama juga, dan segala macam. Dari sekian banyak karya-karya beliau, sampai saat ini sudah ada berapa karya beliau yang berhasil dikumpulkan oleh Lajnah Turas Ilmi ini? Secara garis besar kita akan menghimpun semua hal yang tentang beliau, baik itu periwayatan atau dirayah atau kitabah, ilmu secara tutur mulai dari generasi ke generasi itu yang nyambung. Kalau tidak nyambung kita pending dulu, kita skip. Misalnya jenengan saya Syekhona Khalil konon pernah gini. Saya tanyakan ke jenengan, sampai sumbernya dari mana? Tidak tahu, saya tidak pakai itu. Nah, kalau jenengan bisa, misal saya dapat keterangan ini dapat dari ayah saya, gitu, ayah dari kakek itu menangis Syekhona Khalil, kemudian terjadi begini, kita terima. Gitu. Jadi seketat itu kita. Jadi yang ada di kita itu adalah yang berdata, baik itu berupa data tutur tadi atau data berupa manuskrip dan seterusnya. Sedangkan kitab yang telah kita himpun itu ada sekitar berjumlah 30 manuskrip. 30 manuskrip. Itu ditemukan di Madura? Di berbagai tempat. Ya. Informasinya sampai ada beberapa karya Syekhona yang ada di perpustakaan di luar negeri, seperti Den Haag, Belanda. Itu kita juga mendengar hal yang serupa, tapi kita insya Allah di kemudian hari akan ngecek juga ke sana. Tapi bahwasanya yang paling penting dari kitab itu adalah dikaji dan diamalkan. Gitu. Jadi bukan hanya pandai mengumpulkan kemudian dibiarkan gitu. Siap.
Ternyata Radar Madura, Lajnah Turas Ilmi ini sudah mengumpulkan sekitar 30 manuskrip karya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Karya-karya itu diperoleh dari berbagai tempat di Indonesia, tidak hanya di Madura, karena tersebar di beberapa daerah. Sampai sejauh ini kitab-kitab beliau masih diajarkan di pesantren-pesantren. Sebagian iya, sebagian sudah terputus informasi. Jadi kan kalau dari sekarang Syekhona Khalil itu kan wafat 1925. 1925. Iya. Jadi ke sekarang itu sudah hampir 100 tahun. Kurang 2 tahunan lah. Nah, jadi mungkin ke sekarang itu paling dekat satu generasi. Misal ke Kyai Khalil As'ad itu, Kyai Khalil itu ayahnya As'ad. As'ad itu kemudian santrinya Syekhona Khalil kayak gitu. Nah, itu paling dekat. Nah, kalau yang kaprahnya sih sudah cucu-cucunya. Iya. Yang paling banyak itu generasi cucu dari santri Syekhona Khalil. Nah, kalau dari Syekhona Khalil sendiri, itu generasi yang paling dekat ke beliau itu tinggal satu cucu beliau yang bernama Nyai Badiah, bermukim mau masuk ke Kepang itu ada pondok pesantren, itu ada Nyai Badiah, putrinya Nyai Asma, putri dari Syekhona Khalil. Itu tinggal satu-satunya cucu. Itu generasi ketiga, generasi paling dekat ya. Okay. Yang banyak generasi keempat, yang lebih banyak dari itu generasi kelima. Okay. Nah, kita generasi kelima. Usman ini generasi masih dzurriyyah Syekhona Muhammad Khalil. Yang generasi kelima ya. Sudah generasi kelimanya. Tapi masih dekat juga gitu kan. Sebab dekat itu bukan masalah tempat, bukan masalah nasab. Dekat itu masalah bagaimana kita mengamalkan ilmu. Misal begini, ketika bangsa Israel mengaku lebih dekat hubungan dengan Nabi Ibrahim, bangsa Israel kemudian ditegur sama Al-Quran, sama Gusti Allah. Bangsa Arab itu jauh secara tempat iya, secara nasab iya. Maksudnya nasabnya sama dengan Bani Israel, sama-sama Bani Ibrahimnya juga. Jadi Israel itu kan Yakub itu Israel itu. Ada intinya putranya keturunan dari Ibrahim. Nah, kemudian mereka karena keturunan sering mengakukan diri sebagai ini loh saya penganut Ibrahim, saya kemudian ditegur, inna ulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Orang yang paling berhak untuk mengaku-ngaku mendekat emosional dengan Nabi Ibrahim adalah mereka lah yang menganutnya, bukan yang senasa, bukan yang setempat, bukan yang itu. Artinya siapapun yang mengamalkan ajaran dan keilmuan dari Syekhona Khalil, justru itulah yang sebenarnya dekat. Nah, itu dia. Sekali lagi Syekhona Khalil itu bukan milik keluarga. Syekhona Khalil itu sudah milik umat. Jadi semua keilmuannya memang dikembalikan ke umat juga. Ternyata Radar Madura sangat banyak sekali karya-karya dari Syekhona Muhammad Khalil. Hanya yang terkumpul baru 30. Ya. Tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali karya-karya beliau yang belum terkumpul di luar sana. Dari 30 ini yang paling banyak masih diajarkan kepada santri-santri itu kitab apa? Yang dari dulu terbit itu ada 2 judul. Yang pertama adalah kitab Masya Allah, kitab Al-Matlul Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif. Itu adalah ringkasan fikih tuntunan ibadah. Jadi mulai dari sholat sampai ke haji. Ringkas sekali. Nah, kemudian itu ditulis sama santrinya yang mukim di Pasuruan, namanya ada Ki Ahmad Kusyairi, mertua dari Mbah Hamid Waliullah Pasuruan yang masyhur itu santrinya Mbah Khalil. Itu yang pertama penulis syarif. Yang kedua adalah kitab As-Silah fi Bayan Nikah. Kitab ini adalah kitab panduan nikah, hukum-hukum nikah, hukum-hukum
wali, hukum-hukumnya si perempuan dan seterusnya. Nah, kitab ini dulu, kitab Asilah ini saya masih menangi itu sekitar tahun 90-an ya. Itu orang Madura kalau nggak nikah, kalau bukan Madura, maksud saya Bangkalan bagian sini di daerah saya itu nggak nikah kecuali setelah hatam kitab itu. Nah, harusnya yang seperti ini yang kita terus kita kampanyakan supaya berumah tangga itu sesuai secara syara. Lebih matang, lebih mengetahui hukum daripada betul, memang sekarang misal butuh kerjaan ya oke kerja memang butuh, tapi tentang masalah basis keilmuan itu harus ada, sebab orang itu bergerak sesuai pikirannya, kemudian tidak mudah untuk marah, tidak mudah untuk emosi dan seterusnya. Di interaksi antara suami istri itu malah masya Allah. Informasinya ada kitab karya beliau juga, karya Syekhona Muhammad Khalil yang juga diajarkan di Arab Saudi misalkan, di Arab atau di Mekah gitu. Informasi seperti itu apa ini juga sudah sempat terbaca oleh Lajnatul Ras Ilmi ini? Nah, kalau karya beliau yang diajarkan di Makkah kayaknya kita belum dengar. Kita baru dengar dari jenengan malah. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kecuali dengan cara riwayat-riwayat, yakni beliau riwayatnya itu sambung ke, jadi ada semacam ilmu sanad, yaitu memang ke Mekah semua, memang gurunya orang sana. Gurunya orang Mekah. Orang Mekah. Dari manuskrip yang dikumpulkan oleh Lajnatul Ras Ilmi ini, kemudian diapakan manuskrip ini? Tentu kan tidak hanya dijadikan barang yang tidak disalurkan manfaatnya kepada masyarakat gitu kira-kira. Memang itulah tanggungan kita berikutnya. Jadi setelah menemukan terus diapakan. Nah, itu yang kemudian melatar belakangi terbentuknya Lajnatul Ras. Jadi Lajnatul Ras itu bukan dibentuk dulu baru nyari kitab, tapi kitab ditemukan terlebih dahulu, baru kita kumpul sama zuriyah yang lain, ini mau kita apakan. Nah, yang jelas kita sepakat kita wajib mengkhidmati atau melayani, menjadi pelayan dari kitab-kitab beliau. Ini juga diajarkan nanti kepada santri-santri ya? Jangka panjang begitu. Jangka panjang. Okay. Untuk sementara saat ini lebih fokus ke sosialisasi dulu. Sosialisasi. Ya. Dan juga pengumpulan data-data dan manuskrip yang belum ditemukan. Betul. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat sekarang sedang diusulkan Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional. Ini bagaimana kaitannya dengan Lajnatul Ras? Sumbangsih Lajnatul Ras terhadap penyajian data-data usulan Syekhona Muhammad Khalil sebagai pahlawan nasional. Begini. Jadi kan dalam pengusulan itu kan harus ada karya ilmiah, sejarah tentang tokoh tersebut yang mau diusulkan itu. Nah, kita ya juga menyumbang data lah ke tim pengusul. Yang kita sumbangkan itu hanya 5%, dan itu sudah mampu diterima di kalangan mereka. 5% ya? 5% saja padahal. Dan ini sudah menguasai secara keseluruhan. Betul. Nah, makanya itu nanti kita di pameran, maksud kita mungkin ada sekitar kita tambah menjadi 40% lagi, jadi 45 itu di pamerannya. Siap. Jadi betapa besarnya beliau kayak gitu. Jadi semakin diselami malah semakin enggak lo pada depan jam. Tentang Radar Madura rencananya nanti akan ada pameran manuskrip ya. Pameran manuskrip yang dikemas dengan beberapa rangkaian kegiatan yang juga akan dilaksanakan seperti fokus group discussion dan kemudian seminar tentang Syekhona Muhammad Khalil. Seperti apa kegiatannya, nanti tim dari Jawa Pos Radar Madura TV juga akan meliput secara khusus kegiatan tersebut. Alhamdulillah. Terus kelakon. Closing statement pada masyarakat tentang Syekhona Muhammad Khalil. Bagaimana masyarakat harus bersikap, bagaimana masyarakat harus menerima karomah beliau gitu. Yang paling karomah daripada beliau itu adalah
kekonsistenan beliau dalam apa namanya untuk dirinya supaya menjadi pribadi yang maslahat, pribadi yang bermanfaat untuk umat. Dan itu harus kalau memang mau benar harus sesuai dengan ilmu agama. Sebagai gambaran, Syekhana Khalil itu mencari ilmu itu kira-kira mulai usia 6 tahun. Itu usia tamyiz, usia kita main lekeran, usia kita main gemper, telubeng kayak gitu. Tapi beliau sudah menimba ilmu. Menimba ilmu itu gurunya beliau saja yang di Madura itu ada sekitar 12. Madura Jawa itu ada 12 profesor yang menggarap anak seusia itu. Di saat anak-anak sebayanya itu main-main, malah dia main-main dengan ilmu. Itu ya intinya begitu. Kalau mau bermanfaat itu ada caranya, dan caranya itu tidak ada lain kecuali ilmu. Perilmuan. Kuncinya ilmu. Ya. Ketika masyarakat ini karomah yang bisa di hikmah atau karomah yang bisa kita petik dari beliau adalah apapun kita ingin bermanfaat kepada masyarakat, maka kuncinya hanya satu, yaitu ilmu. Gitu kira-kira. Jadi misal kita ke pertanian, mau kita memang ahli di bidang itu, silakan kita berkontribusi di masyarakat, cari ilmu tentang pertanian, cari tentang perikanan dan seterusnya. Nah kalau ada ilmunya, di samping memang caranya itu betul, terukur, terarah, manfaatnya jelas. Nah kalau ngawur-ngawuran ya tidak bisa. Siap. Terima kasih waktunya Rasman, Ketua Lajnah Turath Ilmi Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Semoga diskusi yang sangat singkat ini bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih ternyata Jawab Saudara Madura TV telah mengikuti perjalanan kami di program Jejak Syekhona Muhammad Khalil. Terima kasih Ra. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.